tempatmu, tidak ke gereja karena hujan. Puji Tuhan. Cerah, haleluya. Firman Tuhan dengan tema yang memberkati kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan berkat rohani dan berkat jasmani. Spesial kepada Abraham, ada berkat yang lebih khusus kepada Abraham. Dan apakah berkat Abraham itu turun kepada kita? Dan bagaimana kapan saat turun berkat Abraham yang berlimpah-limpah itu turun kepada kita? Tema ini sangat menarik Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Tuhan menyediakan karena sejak mulanya juga, sejak Kejadian, Alkitab, ayat pertama, bab pertama, ayat pertama, Tuhan sudah menyediakan secara umum berkat kepada manusia di muka bumi ini, mau orang percaya kepada Tuhan Yesus mau tidak, disediakan berkat itu. Ya, bumi terang, semuanya, udara yang kita hirup itu. Tetapi hari ini yang kita dengar adalah ada berkat spesial kepada Abraham. Tuhan menyediakan apa saja kepada Abraham. Ya, pertama berkat rohani yang luar biasa, dia boleh berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan apa saja yang diperlukan Abraham di tengah-tengah kelaparan, ya. Kelaparan di Kanaan, pindah dia ke Mesir, di Mesir pun dia diberkati Tuhan, berpindah-pindah tetap diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan. Berkat ini turun kepada saya, kepada saudara, kepada orang-orang percaya. Bagaimana caranya dan kapan itu, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Katakan Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan keperluan saya. Tuhan memberkati rohani saya. Dan sifatnya Tuhan itu adalah memang menyediakan. Tidak ragu kita soal itu. Hanya sikap kita yang kita periksa. Kalau ada hambatan-hambatan itu di diri kita, bukan dari pihak Tuhan. Ya. Firman ini disampaikan, dialami Abraham ketika Tuhan menguji dia, imannya. Ya, anaknya yang satu-satunya namanya Ishak. 20 tahun ditunggu-tunggunya. Karena mujizat Ishak ada karena Sarah itu sudah menopause. Tidak memungkinkan untuk melahirkan lagi. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lalu setelah Ishak lahir, Tuhan mengatakan persembahkan anakmu itu. Pergilah ke Moria. Ada satu gunung kutunjukkan nanti di situ. Persembahkan anakmu itu kepadaku sebagai korban bakaran. Bukan persembahkan kalau kita menyerahkan anak kita. Ya, Tuhan pakailah dia sebagai alatmu. Ada banyak orang tua menyerahkan anaknya spesial sejak dari kandungan. Itu menyerahkan. Kalau ini korban bakaran, disembelih, dibakar, saudara-saudara. Lalu malam Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 22 ini, paginya langsung action. Berangkat, ayo kita berangkat. Dibawa pembantunya 2 orang. Berarti mereka 4 orang. Ke Moria. Gunung itu belum tahu gunung yang mana. Kalau kita baca
firman Tuhan 3 hari perjalanan kaki, saudara-saudara. Perjalanan kaki mereka ke Moria itu. Jelas firman Tuhan, bukan penafsiran. Lalu berangkat mereka ke Moria dengan Ishak, berjalan dan berjalan. Lalu sampai di Moria ditunjukkan satu gunung yang kita baca tadi. Gunung itu, kata Tuhan. Lalu Abraham mengatakan, tinggallah di sini kepada pembantunya. Biar kami berdua beribadah kepada Tuhan di gunung itu. Lalu Ishak memikul kayu bakar itu. Bapaknya Abraham membawa peralatan-peralatan lain, api dan lain-lain. Bayangkanlah saudara-saudara, anak satu-satunya. Berjalan mereka, lalu Ishak bertanya, "Bapak, di manakah domba yang akan dipersembahkan?" Karena Abraham belum berkata kepada Ishak, dia akan dipersembahkan. Nanti Tuhan sediakan. Berjalanlah, pikul. Sampai di gunung itu saudara-saudara, lalu diikat anaknya. Ketaatan Abraham ini, diikat. Diikat benar-benar, dinyalakan api. Lalu Abraham harus menyembelih Ishak. Ketika pedang diangkat, lalu Tuhan berkata, malaikat berkata dari surga, "Hai Abraham, jangan bunuh anak itu. Lihatlah ada domba yang tersangkut di pohon itu. Itulah penggantinya." Dilepaskan tali anaknya itu saudara-saudara. Adakah Abraham akan tahu bahwa akan ada domba tersangkut di situ? Pengganti mempersembahkan anaknya? Tidak ada sama sekali. Tidak tahu dia. Hanya taat apa kata Tuhan saja, tidak ada penafsiran. Tidak pakai tunda saudara-saudara. Tidak pakai besok, sesok atau lusa, enggak ada. Malam Tuhan berkata, besok action. Lalu dilepaskanlah tali anaknya itu. Tuhan berkata, aku sudah lihat imanmu. Ya. Coba kita baca dulu yang saya sampaikan ini di dalam Kejadian 12, ya. Perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini, kami akan menyembah Tuhan. Berjalan mereka berdua dengan anaknya. Tidak ada yang lebih berharga di hidup ini kecuali anak. Uang tidak bisa menandingi anak. Apapun kondisi anak kita, bagaimanapun situasinya, itu sangat berharga di hati kita. Saudara-saudara. Tapi Abraham diuji imannya. Siap Tuhan. Berangkat. Karena Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil, kenapa? Sesimpel itu sebetulnya beriman kepada Tuhan. Sepraktis itu. Kalau dipelintir-pelintir, itu namanya iman yang dipelintir. Ya. Makanya Abraham diberkati dengan luar biasa. Saudara-saudara. Nah, kita lihat perjalanan ketaatan Abraham. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan selalu menyediakan berkat bagi Abraham? Itu pertanyaannya. Karena berkat itu akan turun kepada saudara-saudara, kepada saya, kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu janji Tuhan, bukan janji Abraham. Ya, yang pertama kata kuncinya adalah Abraham selalu berkata ya kepada Tuhan. Iya, artinya taat. Itu kata kunci pertama. Yes.
Tidak ada tafsir-tafsir saudara-saudara. Coba kita lihat, pertama dia bilang, engkau harus pindah dari Ur Kasdim, tempat asalnya dengan bapaknya Abraham. Pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang diberikan kepadanya, yaitu Haran. Ya, pindah bersama keluarganya. Abraham tidak berkata, kenapa Tuhan? Kami di Ur Kasdim aja diberkati. Kok mungkin ke sana? Enggak ada. Pindah katanya pindah. Persoalan pindah saudara-saudara, ya, kita pindah kontrakan saja. Ada pickup, ada becak, ada mobil mengangkatnya, susah. Ini pindah antar wilayah, tapi tidak ada kata bertanya. Ke Haran. Dari Haran pindah engkau ke Kanaan. Sikem Betel namanya. Tuhan memanggilnya ke tanah ini, ke Sikem. Pindah ketiga kali. Lalu dari Kanaan pindah ke Mesir karena kelaparan. Gak ada makanan saudara-saudara, gak ada nasi, gak ada gandum. Di daerah yang Tuhan tunjukkan engkau harus di Kanaan ini lapar. Gak ada berhasil. Dia tidak mengeluh, kita baca firman Tuhan, lah Tuhan yang membilang saya pindah ke Kanaan, kok lapar? Enggak ada. Dia berangkat ke Mesir, saudara-saudara. Ya, di Mesir dia diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Lalu dari Mesir balik lagi ke Kanaan, di Betel, Hebron namanya, kembali dari Mesir. Dari situ pindah ke Gerar, menetap sementara di Gerar. Lalu pindah ke Berseba, menetap di tanah Filistin lagi. Lalu terakhir dia di Hebron, Mamre, tempat tinggal utamanya di Kanaan hingga wafatnya. Berapa kali dia pindah? Makanya Abraham dikatakan bapak orang beriman karena ketaatannya. Taat saudara-saudara. Tidak ada kata pelintir, tidak ada kata penafsiran kepada Tuhan. Makanya dicatat Abraham untuk kita pelajari orang-orang percaya sedunia. Dan oleh ketaatan itu berkatnya turun kepada saya, kepada saudara, kepada siapa saja. Ketaatan itu penting ya. Ya, ketaatan itu penting. Sebab kalau tidak taat, berkat Tuhan terhalang. Kalau kita mengatakan kita taat kepada Tuhan, nah kita juga harus taat kepada pemimpin kita. Ya. Kalau tidak taat kepada pemimpin, maka apa yang disampaikan pemimpin itu tidak menjadi berkat bagi orang. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan berjaga, taatilah kepada pemimpinmu, ya, karena dia berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Kalau ada tidak simpatimu kepada pemimpinmu, ya, di gereja, di kantor, khususnya di gereja, maka berkat itu tidak akan turun. Kenapa? Apa yang dipesankan pimpinan tidak akan turun. Kenapa? Tidak ada simpati di situ. Ya, pesan kepada umat-umat Tuhan adalah lebih berharga kita belajar dari Abraham ini taat daripada tidak taat, saudara-saudara. Adalah lebih berkat orang yang taat daripada tidak taat. Jadi kata kunci Abraham itu selalu mengatakan, ya Tuhan, dijalankan. Haleluya. Yes Tuhan, dijalankan. Tidak ada tafsir-tafsir. Saya kan putaran kelima membaca Alkitab ini, pas di kejadian ini. Putaran kelima. Saya baca berulang-ulang, memang tidak ada komentar Abraham yang menolak apapun. Lurus, ya, jalankan. Maka dia menjadi bapak orang beriman. Berkatnya turun, temurun kepada bangsa-bangsa. Ya. Yang kedua, iman Abraham itu tanpa syarat. Dia tidak bersyarat imannya. Kalau dikatakan engkau diberkati, yes, aku diberkati. Engkau akan punya anak, yes. Dari mana dia punya anak? Orang istrinya sudah menopause? Ya kan? Dan itu ditunggu 20 tahun saudara-saudara. Abraham punya anak 100 tahun.
99 tahun sekian digenapkan jadi 100 tahun, baru punya anak. 20 tahun. Saudara-saudara, kadang-kadang menunggu itu penting sesuai waktunya Tuhan. Sebab kalau Abraham tidak menunggu waktunya Tuhan, lihat kan Sarah kan tidak menunggu waktunya Tuhan. Mana dia tunggu Sarah? Dia tabrak waktunya Tuhan Sarah itu. Diberikan ya. Dia berikan pembantunya kepada Abraham dan Abraham respon. Maka melahirkan anak yang pertama sebelum Ishak. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Iya. Iman Abraham itu tanpa syarat. Percaya kepada Tuhan, Abraham. Mari kita baca dulu Kejadian 15 ayat 6. Ya, tolong ditayangkan Kejadian 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau di ayat sebelumnya ya, coba tayangkan ayat 1. Ayat 1 bab itu juga. Klik, yes. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2. Klik, yes. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia sudah tua, istrinya sudah menopause, tapi dikatakan lihatlah bintang-bintang itu. Coba Abraham tidak percaya. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ya. Nah, kepercayaan Abraham itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai satu kebenaran. Sehingga dicatat dalam Alkitab. Menjadi panutan, menjadi tiruan kita. Percaya kepada Tuhan. Tanpa syarat. Enggak ada syarat saudara-saudaraku. Percaya aja kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan sebetulnya. Hati kita melekat kepada Tuhan. Itu saja yang diinginkan. Kita connect kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Apapun yang terjadi. Itu saja yang dibutuhkan Tuhan dari kita. Itu syarat utamanya, saudara-saudara. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Kehausan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa Abraham selalu disediakan? Dan kalau hitung kekayaan Abraham luar biasa. Ya. Membangun mezbah di setiap tempat yang dikunjunginya. Di mana dia berada, ada mezbah di situ. Ada persekutuan di situ, kalau sekarang ini namanya persekutuan. Ada mezbah dibangun dia di mana saja dia berada, saudara-saudara. Di Gunung di Moria itu dibuat dia mezbah di situ. Di mana saja peristiwa dibuat mezbah. Ada ibadahnya saudara-saudara. Ya. Maka dicatat sebagai bapak orang beriman. Abraham bapak kita, maka kita harus mengikutinya juga. Ya. Oke.
sebelum kepada yang ketiga ini, iman tanpa syarat itu, coba dibaca dulu Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham itu tidak ada dasar untuk berharap lagi, karena udah tua, tapi dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Itu dicatat lagi di Roma, di dalam perjanjian baru. Ya. Jadi dia diberkati Tuhan karena dia selalu berkata iya kepada Tuhan taat. Yang kedua iman tanpa syarat. Yang ketiga membangun mezbah di setiap tempat yang dikunjunginya. Yang keempat memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. Dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Abraham memberi persembahan apa saja, termasuk perpuluhannya diletakkan untuk Tuhan. Jangan heran Tuhan memberkati, selalu menyediakan apa yang diperlukan Abraham. Dan dicatat dalam Alkitab, oleh karena ayahmu kepada Ishak, oleh karena ayahmu maka kepada Ishak ya, oleh karena ayahmu Abraham maka aku memberkati engkau. Nah, kini cerminan kepada kita orang-orang tua adalah menentukan berkat kepada anak-anak kita. Daud juga Tuhan berkata, oleh karena ayahmu Daud, aku memberkati anak-anakmu. Artinya berkat kepada anak-anak sangat juga bagaimana kondisi persekutuan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Kan akan gantian nanti sebagai orang tua. Ya kan? Kita punya anak, ini anak-anak muda ya kan, yang belum menikah. Pada waktunya engkau juga jadi orang tua. Engkau punya anak, namanya cucu orang tua, dia juga akan menikah sebelum Tuhan datang ya. Maka ketekunanmu sejak anak muda sekarang menentukan berkat masa depanmu dan anak-anakmu nanti. Haleluya. Mari berlomba-lomba serius kepada Tuhan. Jangan berlomba-lomba mundur, tapi berlomba-lomba serius kepada Tuhan. Ditentukan berkat untuk keturunanmu oleh orang tua itu sendiri. Itu janji Tuhan. Artinya melihat bagaimana perilaku orang tua, bagaimana imannya orang tuanya. Diperhitungkan Tuhan juga kepada anak-anaknya. Dan kita percaya Tuhan berkemurahan kepada keluarga-keluarga kita, kepada kita semua, kepada anak-anak kita. Saya sering berdoa itu Tuhan, ada kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada umat-umat ini. Tolong jangan hitung-hitungan ya Tuhan. Ya. Tapi kasih karunia-Mu kepada umat-umat ini, kepada keluarga lepas keluarga. Itu beberapa kunci kenapa Tuhan menyediakan berkat kepada Abraham. Lalu apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerima berkat Tuhan, menghadapi hari ini dan hari yang akan datang. Memenangkan pertempuran setiap hari. Memenangkan generasi demi generasi. Ya, setiap generasi dimenangkan. Menang. Itu perjuangan kita. Itu perjuangan gereja. Itu perjuangan orang tua. Setiap generasi harus menang. Sebab kalau kalah, Tuhan datang, mana ada orang-orang yang kalah di surga itu? Enggak ada. Enggak ada orang-orang kalah. Maka Yesus mengatakan, engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya harus khotbahkan ini. Lebih dari pemenang. Yesus yang berkata demikian. Apa yang menjadi aplikasinya? Adalah berkat Abraham turun kepada kita, kepada saudara, kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada gereja ini, kepada bangsa-bangsa.
berkat yang spesial itu Tuhan menyediakan kebutuhan Abraham, berkat rohani dan berkat jasmani. Kan hanya dua berkat, rohani dan jasmani. Rohani itu kita bersekutu, dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bergantung dengan Tuhan, kita menjadi anaknya. Berkat jasmani adalah ketika kita butuh, Tuhan, aku perlu menyekolahkan anakku, anak sekolah. Ketika kita mau makan pagi, siang, dan malam, Tuhan, kami mau makan. Saya kalau berdua makan itu sering juga saya doakan, umat-umat Tuhan GPI Taman Royal berikan makan ya Tuhan. Karena bayangkanlah pagi orang bergegas, harus sarapan pagi. Setidaknya minum kopi kan gitu. Ada kebiasaan tidak sarapan gak apa-apa. Setidaknya minum kopi atau air putih. Siang harus makan semua. Hitung-hitunglah mulut. Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Saya sering bayangkan itu. Hitunglah mulut seluruh Indonesia. Hitunglah mulut orang seluruh dunia. Siang dia harus makan. Malam harus makan. Bayangkanlah itu. Saudara-saudara. Maka kita berdoa. Seperti doa Tuhan Yesus, berikanlah kami ya Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Ini bicara berkat jasmani, harus terpenuhi. Sebab kalau tidak terpenuhi, bagaimana kita? Tuhan menyediakan itu. Ya. Oke, aplikasinya adalah Kejadian 22:18 ada di PowerPoint khotbah saya, ya. Demikian firman Tuhan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bayangkan. Oleh keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kenapa? Oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jangan enggak remeh mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saya khotbah ada yang warawiri, ada yang ke bawah dan tidak pulang sampai selesai khotbah. Di manalah dia? Ya kan? Lalu ada yang sibuk dengan handphonenya. Hati-hati ya. Abraham diberkati karena engkau mendengar firman-Ku. Jadi orang yang menelekkan firman Tuhan itu tidak akan diberkati. Ya. Kalaupun diberkati sumbernya lain. Bukan dari Tuhan. Dari dunia, dari setan. Akhirnya adalah neraka. Iya kan? Tergantung sumbernya dari mana. Sumber berkat kita adalah dari Tuhan. Abraham diberkati karena imannya, karena mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dilakukan Abraham. Tidak ada perintilan-perintilan, tidak ada penafsiran-penafsiran lain. Pergi, pindah, persembahkan. Tidak ada kata lain. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Maka dicatatlah firman ini dalam Kisah Para Rasul 3:25 tentang berkat Abraham. Saudara akan terima, kita akan terima, bangsa-bangsa yang terima. Demikian kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3:25. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Tentang berkat Abraham maksudnya. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kamulah yang mewarisi nubuatan itu. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kita mewarisi janji apa yang diberkati Tuhan kepada Abraham menjadi milik kita, menjadi milikmu saudara-saudara. Ini pernah pertanyaan anak saya beberapa bulan yang lewat, ya, anak kita Nathanael. Berkat Abraham mengalir kepada kita, Pak. Iya, dasarnya ini. Hari ini ditegaskan lagi, diulangi, bahwa berkat Abraham itu mengalir kepada saudara, mengalir kepada kita. Jangan ragu soal itu. Kita yang harus periksa, introspeksi. Di mana masalahnya, di mana persoalannya saudara-saudara. Kemarin saya memberikan firman Tuhan kepada di pesta pernikahan di Gedung Raja ya. Karena saya ditunjuk keluarga besar.
harus menyampaikan firman dengan singkat kepada mereka. Beres saya yang kami mengulosinya. Saya bilang, bercita-cita besar, berjiwa besar, melangkah besar. Iya, harus bercita-cita besar. Hai anak muda, engkau bercita-cita besar, melangkah besar dengan misi yang tepat. Saudara-saudara, lah kalau nggak ada cita-citanya bagaimana? Kalau nggak ada langkahnya bagaimana? Dan saya bacakan firman Tuhan kepada mereka. Lalu disampaikan doa kepada mereka. Iya. Bahwa berkat Abraham itu turun kepada saudara, kepada kita sekaliannya. Yang kedua, aplikasinya adalah Ishak yang dipersembahkan adalah bayangan pengorbanan Kristus. Ishak yang mau dipersembahkan itu adalah bayangan pengorbanan Kristus. Yesus mempersiapkan berkat rohani dan jasmani kepada saudara, kepada saya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani juga, ya. Yaitu domba Allah yang disediakan menebus dosa manusia. Itu berkat rohani yang disiapkan Tuhan kepada kita. Yang dengan keren disebut dengan kasih karunia Tuhan. Ya, berkat rohani. Yang kedua, berkat jasmani. Yesus jelas-jelas memberkati umat-umatnya. Tidak penafsiran. Tahu saya di tafsir-tafsir saudara-saudara. Kebetulan firman ini ayat saya, ini gua banget nih mulai anak muda. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11 ini aduh, luar biasa saya diaspirasi firman ini. Karena firman Tuhan mengandung kuasa. Bukan seperti buku komik, bukan seperti karangan ilmiah saja atau penelitian ilmiah. Tetapi firman Tuhan itu semakin disebutkan, semakin diperkatakan, semakin berkuasa. Nah, ayat ini ayat mas saya. Ya. Coba tayangkan Yohanes 10 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Ya. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Luar biasa. Masih ayat 9. Ya. Masih ayat 9. Akulah pintu. Yesus itu pintu. Pintu ke sorga dia. Pintu berkat dia. Masuklah melalui pintu itu. Itu sebab dalam Wahyu mengatakan, aku mengetok pintu. Barang siapa yang membuka, aku akan makan, aku akan masuk dan makan, minum bersama-sama dengan dia. Diketok saudara-saudara. Yesus mengetok. Adakah kita membuka hati kita? Ketika di pagi hari harus bersekutu, adakah kita membuka hati kita? Ketika di pagi hari atau malam hari harus makan rohani firman Tuhan, adakah kita membuka pintu hati kita? Saya berusaha konsisten, bukan karena gembala. Sejak aku muda, bersekutu, bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Mari kita konsisten. Yesus mengetok pintu itu, pintu hatimu, buka hatimu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu soal berkat saudara-saudara. Soal apa yang kita makan, soal apa yang kita minum, soal apa yang kita pakai saudara-saudara. Dan dia berkata, janganlah khawatir, lihatlah bunga bakung itu yang tidak memintal. Dipelihara Bapa, dipelihara tumbuh dia. Saudara-saudara, ini juga ayat mas saya, anak saya ya. Lihatlah bunga bakung itu. Ya, dipelihara Tuhan. Menemukan padang rumput. Jadi kalau kita berdua tentang berkat jasmani, resolusi tahun 2010 jelas, harus jelas. Doa kita jelas, tulis dengan jelas. Apa yang kau minta? Berkat jasmani. Tentu awalnya berkat rohani dulu. Iya. Ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini gua banget Alkitab firman ini. 10b ini. Sejak dulu. Ini saya hidupi benar-benar. Dikala saya dibanting-banting anak muda, tidak ada harapan, belum ada kelihatan apa-apa. Nggak ada jalan, nggak ada seperti bertanya kepada siapa, nggak ada. Ini gua banget. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, saya mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan, saudara-saudara. Berlimpah-limpah damai sejahtera, berlimpah-limpah ucapan syukur. Yesus itu. Jadi jangan ragu apakah Yesus memberkati. Yesus memberkati. Sebab bagaimana kita masuk surga kalau tidak menang? Menang secara rohani, itu dulu kunci pertama. Maka mengikut berkat jasmani. Haleluya. Harus tegar di sini, harus kuat di sini. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Yesuslah gembala kita yang baik. Ya. Dia akan menggembalakan saudara-saudara. Dia akan menuntun saudara-saudara. Sepanjang domba itu mau digembalakan. Tapi kalau domba itu tidak mau digembalakan, Tuhan berkata ke kiri, kita ke kanan. Tuhan berkata datang ibadah, enggak datang ibadah. Tuhan berkata engkau berdoa, tidak berdoa. Tuhan berkata engkau bersyukur saja, tidak bersyukur. Nah, bagaimana? Ya. Kita ikuti saja, kita bercermin daripada Abraham ini. Ikut saja, percaya saja, ya. Kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Next slide-nya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi dombanya. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Yang sampai mencurahkan darahnya sebagai darah perjanjian. Ketika dia ambil roti itu, dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku. Makanlah. Dan dia ambil anggur ini, inilah darahku. Artinya apa? Ketika orang Kristen gereja melakukan perjamuan kudus, itu adalah sakramen. Sakramen artinya kehadiran Tuhan di situ. Ada kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus itu. Ada kuasa Tuhan di situ. Ada anugerah Tuhan di situ, ada berkat Tuhan di situ. Maka kita harus memandangnya hadir Tuhan di situ. Hadir Yesus di situ. Tidak boleh dengan pandangan yang lain. Tidak boleh dengan iman-iman yang setengah-setengah. Kita bersekutu dengan Dia. Mengalir kuasanya dalam hati kita. Mengingatkan kita hari besok supaya kita mendengar suaranya. Mengingatkan kita hari esok ketika kita melakukan perjamuan kudus, ada darah Kristus di tubuh saya, ada tubuhnya di tubuh saya. Maka ketika kita ditegur, ketika kita diperingatkan oleh Roh Kudus, hati kita sensitif. Yes, ya Tuhan, aku siap. Seperti Abraham, saudara-saudara. Perjamuan kudus ini selalu kita buat setiap bulan. Mengingatkan saudara-saudara bahwa darah Kristus ada di tubuh kita ini. Tubuh Kristus ada di tubuh kita ini. Kita bersatu bersama-sama dengan Kristus. Terimalah berkat perjamuan kudus hari ini. Terimalah kuasanya. Kalau engkau sakit, katakan, sembuhkan aku Tuhan. Dialah penyembuh. Kalau ada pergumulanmu, Yesus telah mengajarkan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau itu masih persoalanmu, doakan. Nanti kita berdoa.
Kalau pergumulanmu, pekerjaan yang belum dapat, sampaikan dengan jelas kepada Tuhan. Sebab Dia menyediakan. Kalau pergumulanmu masalah keuangan, doakan. Kalau pergumulanmu masalah anak atau masalah anak muda, masalah jodoh, doakan. Sampaikan. Bagi uang waktunya. Adalah spesial ibadah perjamuan kudus dan sakramen kita hari ini.